Yang pasti sih kompetisinya terutama di daerah Sumatera Selatan atau di Kota Palembang itu mesti ditingkatkan ya Pak. Karena dari kompetisi gitu mental dan skill akan terbentuk. Dari situ akan terasa juga. Jadi dengan banyaknya kompetisi pasti akan menarik tim-tim pro basket di nasional. Dari 17 tahun bermain itu Bang, kira-kira yang menurut Abang nih pada saat itu siapa sih yang paling sulit dijaga? Waduh banyak ya. Jadi siap Bang ke Palembang? Wes, pasti dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Channel, the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Balik lagi sama saya Rasi Dodo. Kita tetap di Mako Basketball Court karena hostnya ini nggak balik-balik ke Palembang ini. Jadi kalau misalnya podcast, kita tetap podcast di lapangan. Dan di sebelah saya ada Bang Agustinus Dapas Sigar. Shooter terbaik Indonesia nih. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih kira-kira nih? Paling basket teman. Basket. Nggak mungkin juga ngobrol kopi ya. Oke guys, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Bang Aguy, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah di tes swab antigen dan dinyatakan negatif. Dan kemarin kita udah vaksin 2 kali ya Bang? Sama 2 kali juga. Nah Bang, Dodo pengen tahu sih cerita awal basket Bang Aguy tersendiri itu gimana sih kira-kira? Ya karir saya di perbola basket nasional itu sekitar 17 tahun. 17 tahun? Yes, 17 tahun. Dari tahun 98 sampai 2014. Di saat itu saya masih usia sangat muda, umur 19 tahun. Terakhir saya bermain di umur 35. 17 tahun terakhirnya itu. Tapi dulu waktu pertama kalinya Bang Aguy main basket itu pada saat kapan sih? Saya sih pertama suka basket sih waktu SD sih. Tapi mulai serius, mulai itu banget di tingkat SMP. Tingkat SMP kelas 2 lah. Mulai suka basket banget, akhirnya saya berlatih di berbagai klub. Berlatih di berbagai klub, boleh Abang sebutkan klubnya? Ya waktu itu waktu saya di tingkat SMP saya berlatih di klub Mitra Guntur. Itu di mana Bang? Di Jakarta. Tim Jakarta. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 94. 94 ya? Lama juga. Belum. 2 tahun nggak ya? Nah Bang, yang Dodo tahu juga selama 17 tahun ya tadi ya Bang Aguy cerita. Kira-kira pertama kali boleh deh sharing pengalaman selama 17 tahun di Liga Pro, kira-kira apa Bang? Ya pengalaman saya banyak sekali ya. Saya sih yang pasti awal karir saya di basket nasional tuh di klub Satria Muda di tahun 98 sampai tahun 2005. Di tahun 2006 saya pindah ke tim Garuda Bandung, sekarang jadi namanya Prawira. Saya bermain di Garuda Bandung sampai 2011. Dan 2011 sampai 2014 saya main di Hang Tuah Sumsel loh. Hang Tuah Sumsel ya? Palembang. Iya, Palembang. Di umur 35. Nah setelah itu saya stop basket. Dan akhirnya sampai sekarang saya beralih profesi jadi pelatih. Pelatih di mana Bang? Ada beberapa tingkat instansi dan kayak tingkat sekolah maupun akademi basket. Kadang saya juga ngelatih privat juga sih. Berarti emang bener-bener syarat pengalaman ya kalau kita bisa bilang kan, syarat pengalaman. Dari Satria Muda kemarin Bang ya. Terus Garuda Bandung, Prawira dan lain sebagainya. Nah, dari 17 tahun bermain itu Bang, kira-kira yang menurut Abang nih pada saat itu siapa sih yang paling sulit dijaga? Waduh banyak ya. Baik. Salah satunya boleh. Ya menurut saya sih saya juga bisa bilang dari senior atau yang segenerasi atau yang di bawah banyak. Yang pasti saya ada berapa kagum sama berapa pemain terkait pemain senior kayak Imade Loli Sudatiana. Kalau di angkatan saya tuh Rico Hantono dan Peking Dai ada tuh. Kalau di bawah saya paling si kayak Eli Purwanto gitu. Banyak sih. Tapi yang menurut Abang paling sulit siapa sih? Penasaran nih. Kalau di posisi saya, di angkatan saya, karena kita sama-sama bermain di tingkat itu, Rico Hantono sih menurut saya. Rico Hantono ya. Itu pemain timnas juga ya Mas? Ya, pemain timnas juga. Berarti Bang Aguy
Paling sulit jaga Riko Hantono nih. Bang Riko Hantono ya, kalau nonton podcast ini hadir nih di Mako Basketball Court dan di Tampan Podcast. Nah, Bang, selanjutnya tadi juga Dodo tahu Satria Muda nih, terus Prawira, terus juga Hang Tua terakhir juga kan. Kira-kira Bang Aguy pernah nolak tim besar nggak selain Satria Muda dan selain 3 tim itu? Kira-kira waktu itu pernah mungkin pernah di klub mana gitu? Pernah nolak nggak? Saat itu memang karir pertama saya kan di Satria Muda. Ya. Lompatan karir saya itu pertama kali saya diajak direkrut untuk di Garuda Bandung. Waktu itu tim Garuda Bandung baru lagi rebuild tuh tim. Ya. Dan karena menurut saya waktu itu visi misinya baik, ya kenapa enggak? Menurut saya opportunity juga saya untuk cari tantangan baru di saat itu. Makanya saya pindah ke Garuda Bandung gitu. Gitu. Pernah nolak tim besar? Pernah ditawarin? Sampai selama karir saya cuma 3 tim itu aja. Tapi waktu saya ingat, waktu saya mau pindah ke Garuda Bandung, isunya tuh waktu karena saya mau pindah, ada beberapa tim sih menawarin saya. Tapi cuma isu aja. Tapi untuk langsung kontak saya enggak. Saya cuma dengar aja ada beberapa tim katanya tertarik sama saya. Tapi saat itu saya udah canangkan untuk saya main di Garuda Bandung. Garuda Bandung ya. Yang penting berarti Bang Aguy ini orang yang komitmen. Nah Bang, dari di liga profesional juga IBL, kita juga mungkin Abang Aguy juga tahu ada beberapa pemain Palembang yang udah terjun ke liga profesional nih dan tentunya juga menjadi andalan di timnya. Nah, kira-kira menurut Bang Aguy nih, kalau misalnya ada pemain-pemain dari Palembang atau Sumsel lagi nih, biar tambah lebih banyak lagi yang main ke Liga Pro dan menjadi andalan, kira-kira apa kesan dan pesannya? Ya paling yang saya tahu di pemain muda yang dari Palembang ya, saya tahu sih Difta ya, yang sekarang main di Prawira Bandung. Yang pasti sih kompetisinya terutama di daerah Sumatera Selatan atau di Ibu Kota Palembang itu mesti ditekankan memang. Karena dari kompetisi gitu mental dan skill akan terbentuk. Dari situ akan terasa juga. Jadi dengan banyaknya kompetisi pasti akan menarik tim-tim pro basket di nasional gitu. Oh, berarti intinya lebih diperbanyak lagi kompetisi Bang. Mungkin dari kompetisi tingkat KU mungkin Bang? Ya tingkat KU, open turnamen, macam-macam sih. Tingkat mahasiswa ya mesti dihidupin, digerakin gitu. Dengan begitu dia akan berkompetisi dari berjenjang sampai dewasa. Dari situ baru terbentuk karakter, mental mainnya, dan skillnya juga gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya emang lebih banyak pertandingan itu bisa membentuk mental karakternya itu ya Bang? Luar biasa sekali ya emang Bang Aguy. 17 tahun main ke Liga Pro. Kaget ya? Iya, baru tahu juga. Nah Bang, terakhir Bang untuk Bang Aguy kan baru pertama kali nih gabung di Tampan Basketball dan juga sekarang hadir di Tampan Podcast. Kira-kira apa sih pesan dan kesannya untuk The Tampan? Ya mudah-mudahan komunitas ini salah satu wadah positif buat kita olahraga terutama di bola basket. Jadi membuka link-link pertemanan juga melalui bola basket gitu. Dan semoga nggak salah juga ini juga bisa jadi wadah untuk generasi muda untuk berkompetisi dalam bola basket di turnamen apapun. Gitu. Turnamen apapun. Iya. Jadi siap Bang ke Palembang? Oh, iya, pasti dong. Saya udah waktu dulu pernah ke Palembang. Saya nanti banget nih. Jadi Bang Agus siap ke Palembang. Karir terakhir saya kan di Hang Tua Sumsel. Oh iya, berarti siap ke Palembang ya? Dulu dong. Oke. Oke guys, itu saja ngobrol Bang dengan Bang Agustinus Pasigar. Nantikan konten-konten The Tampan Podcast yang selanjutnya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you Bang Aguy. Wah, mantap.